Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat Allah yang tiada berbilang untuk kita semua. Dan juga kita yakini bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, dan juga tidak ada kemampuan. Semuanya adalah dari Allah semata. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan anak-anakku semua yang saya cintai, perkenankan saya Pak Muflihun, Koordinator Bidang Keislaman SD Islam Terpadu Ahmad Yani. Hari ini kami ingin menyampaikan tausiah terkait dengan bersedekah itu mudah, murah, dan juga menyenangkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang berbahagia. Di dalam fikih Islam, kita kenal dengan istilah zakat. Kita kenal juga istilah infak. Kita kenal juga istilah sodaqah. Ada zakat, ada infak, ada sodaqah. Bagaimana penjabaran dan implementasi dari ketiga hal ini? Yang pertama, zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk mensucikan jiwa kita dan juga mensucikan harta kita. Zakat yang bertujuan untuk mensucikan jiwa kita yang berupa zakat fitrah yang kita akan keluarkan setiap bulan Ramadan. Dan zakat yang berfungsi untuk mensucikan harta kita itu yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal ini ada syarat dan ketentuannya. Yang kedua, infak. Infak mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Kita memiliki uang sedikit, kita keluarkan untuk kebaikan, itu infak. Sedangkan yang ketiga, sodaqah, atau kita kenal secara umum disebut dengan sedekah. Sedekah adalah pemberian secara sukarela, baik itu berupa harta atau materi, maupun selain materi, bisa juga dengan pikiran, tenaga, atau yang lain. Bapak dan Ibu serta anak-anakku semua yang berbahagia. Terkait dengan zakat sudah jelas ada syarat dan ketentuannya. Bagaimana dengan infak dan sodaqah? Ini yang akan Pak Muflihun tekankan pada kesempatan kali ini. Seringkali kita itu berpikir bahwa saya akan mengeluarkan infak ketika saya sudah punya uang banyak. Seringkali juga kita berpikir saya akan bersedekah jika saya sudah memiliki rezeki yang berlebih. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Infak, sedekah tidak harus menunggu kaya. Kita bisa berinfak ketika kita mungkin sedang tidak memiliki uang. Hanya ada, mohon maaf, mungkin 2.000 rupiah. Itu bisa kita infakkan. Kemana?
bisa kita masukkan di kotak infak masjid. Bisa kita masukkan kalau di sekolahan kita, bisa kita masukkan di infak Jumat. Memang lebih indah, lebih bagus ketika kita memiliki uang berlebih, kita infakkan. Tapi manakala kita tidak memiliki, bisa dengan cara yang sangat mudah. Infak bisa kita praktekkan di dalam lingkungan kita sekolah ini. Di mana saja juga bisa. Ketika kita melihat peminta-minta datang ke rumah kita nggak punya uang, atau mungkin ada sisa uang 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, kita berikan. Tidak harus menunggu kita punya uang berlebih. Ketika ada anak yatim, mungkin dia perlu uang jajan, kita siapkan. Dek, ini ada uang 2000 rupiah, silakannya digunakan untuk beri kue. Itu infak. Tidak harus menunggu kita memiliki uang lebih. Infak dengan cara yang mudah. Bersedekah pun juga demikian, dengan cara yang mudah. Bahkan di awal tadi sudah saya sampaikan, bersedekah itu artinya adalah pemberian secara sukarela, baik itu berupa materi maupun bisa juga berupa non-materi. Bagaimana penerapannya? Ketika kita misalnya dalam kondisi tidak memiliki uang atau tidak memiliki materi, apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Bersedekah itu mudah. Tersenyum, menampakkan muka yang manis, menampakkan muka yang ceria, menampakkan raut muka yang menggembirakan, menyenangkan. Itu sedekah. Tidak harus dengan uang, dengan perilaku. Tersenyum dengan teman kita, menampakkan raut muka yang menyenangkan, menggembirakan, itu juga sedekah. Ingat hadis Abu Dzar, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekatun. Tersenyummu di hadapan saudaramu, menampakkan mukamu dengan muka yang gembira kepada saudaramu, ingat kata Rasulullah, laka sedekatun, bagimu sedekah. Luar biasa. Kalau ini bisa kita lakukan, maka Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang berbahagia, kita ketemu siapa saja, saudara kita nampakkan muka yang manis, kita tampakkan muka yang ceria. Anak-anak ketika masuk ke sekolah juga demikian. Tersenyum kepada Bapak Ibu guru, salam kepada Bapak Ibu guru, kemudian sapa, ya, sopan santun. 5S yang ada di sekolah kita lakukan. Yang pertama dari 5S itu adalah tersenyum. Maka anak-anak ketahuilah bahwa tersenyummu kepada saudaramu, kata Rasulullah, laka sedekatun, bagimu ada sedekah. Ada lagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, bersedekah dengan cara yang mudah. Selain tersenyum, apa? Menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain dari jalan, itu sedekah. Menyingkirkan duri itu kalau di jalan bisa dalam bentuk batu, bisa dalam bentuk paku misalnya, atau mungkin pecahan kaca. Kita singkirkan.
Ingat hadis Abu Hurairah, yumitul adza anit thoriq shadaqatun. Ya, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain dari jalan sedekah. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau bersedekah. Bagaimana penerapannya di sekolah kita? Karena sekolah adalah rumah kita yang kedua, yang harus kita ciptakan kenyamanan. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana seandainya di sekolah tidak ada duri? Kita bisa bersedekah dengan cara yang lain. Apa itu? Ada sampah, kita ambil, kita masukkan ke tong sampah. Itu sedekah. Mungkin ada kotoran binatang, mohon maaf, ada kotoran kucing, ya, itu jika terinjak mungkin akan menyebabkan bau yang tidak nyaman. Kita sapu, kita sisihkan, kita buang. Sedekah. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka, ya, anak-anak, kita ciptakan sekolah kita ini sekolah yang nyaman. Bersedekah ada juga dengan cara yang mudah. Ketika anak-anak melihat binatang, ya, di sekolah kita ini, di sekitar kita ada kucing misalnya, kita sedang makan, kita beri sedikit, ya, itu sedekah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita ingin bersedekah. Di sekolah kita ini ada ladang untuk kita bersedekah. Tersenyum dengan saudara kita bersedekah. Menyingkirkan duri, menyingkirkan kotoran, menyingkirkan sampah yang nantinya membahayakan orang lain, membahayakan diri kita, itu sedekah. Kita memberi makan kepada binatang yang ada di sekitar kita ini, itu juga sedekah. Maka bersedekah itu mudah. Banyak ladang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bersedekah itu murah. Tidak harus punya uang lebih. Dengan uang sedikit pun juga bisa kita berinfak, kita bisa bersedekah. Murah. Dan bersedekah itu menyenangkan. Menyenangkan bagi siapa? Bagi diri kita juga, dan juga bagi orang yang kita beri. Bagi diri kita bagaimana? Ingat surat Al-Zalzalah, ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji kebaikan yang kita keluarkan akan dinampakkan pahalanya oleh Allah. Sebaliknya, sebiji kejelekan jika itu kita lakukan juga akan dinampakkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya hormati, bersedekah itu mudah, bersedekah itu murah, dan bersedekah itu menyenangkan untuk kita dan juga untuk orang yang kita beri. Demikian tausiah pada hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.